hanya memberi analisis yang dingin dan semuanya kita pertanggungjawabkan secara metodologis dan logis, bukan ideologis. Kalau ideologis itu urusan brain. Oke, ketika ada yang menulis brain no brain, nah kita tetap mengutamakan bahwa brain itu jauh lebih penting daripada yang lain, kan begitu, lebih penting daripada elektabilitas, kan? Ya, kita tetap anggap bahwa memimpin itu fasilitas pertama adalah brain, bukan brain. Karena brain itu ideologis, brain itu metodologis, gitu kira-kira. Oke, jadi ini sebenarnya sudah nggak perlu kaget lagi dan hanya dalam waktu 10 hari kita analisis kita sudah terbukti gitu ya. Dan ini kita nggak tahu bagaimana ceritanya, kan yang penting kita tutup sebenarnya alasannya disebutkan bahwa mereka-mereka yang sudah izin, yang sudah memenuhi DMO-nya itu atau kewajiban untuk menjual ke domestik, itu yang diizinkan untuk mengirim atau mengekspor lagi. Tetapi persoalannya kan kita harus dibuka dong, perusahaan-perusahaan mana nih yang sudah memenuhi kuota, itu perusahaan mana yang belum gitu. Karena kemarin kita cuma membaca yang 75 sampai 100%. Saya kira kalau yang 75 itu kan berarti dia harusnya itu melakukan pelanggaran dan ada dendanya loh, Bung Rok itu. Kalau nggak salah dendanya harus 2 kali lipat. Ini tiba-tiba diizinkan dan kita tidak tahu publik mana yang melanggar, mana yang tidak. Ya, ini masih berlanjut karena nanti di belakang layar ada yang saling gontok-gontokan juga kan. Yang mana sebetulnya tuh yang DMO? Apakah DMO itu betul-betul real atau baru janji itu? Kan bisa juga kan dijanjikan, oke, gue bayar DMO-nya itu 2 tahun ke depan itu. Padahal semester ini pun dia belum punya perencanaan kapasitas produksi dia tuh. Tapi biarkan itu jadi pertanyaan teknis hukum supaya juga yang bertanya sebetulnya adalah investor asing kan, karena mereka tahu apa yang terjadi di Indonesia tuh, kenapa terus terangan bisa berubah-ubah tuh. Jadi sekali lagi sinyal itu yang kita ingin terangkan, bahwa public policy itu seringkali dibuat di ruangan tertutup. Begitu ada yang nggak terpuaskan, lalu dia buka ruangannya tuh, lalu masuklah segala macam calok di situ tuh. Jadi yang terjadi sebenarnya percaloan di tingkat elit dari kartel batubara ini. Dan itu berakibat buruk pada cara pandang investor. Tapi bagi kita ya bagus saja, karena kita udah duga dari awal pasti percaloan ini akan berantakan di dalam. Itu intinya. Dan sebenarnya ini sekedar tips saja ya. Nggak perlu FNN, nggak perlu Rocky Gerung Official. Anda sendiri sebenarnya setiap kali melihat kebijakan Pak Jokowi sudah bisa karena udah ada patternnya ya gitu ya, Bung ya. Kalau Anda tadi menyebut algoritma, sebenarnya itu sudah pattern. Kalau begini. Ya, udah begitu polanya, udah gampang lah baca Pak Jokowi, makin gampang. Ya, karena dari awal kita tahu bahwa kalau ada konsep itu mudah untuk diargumentasikan. Kalau dari awal nggak ada konsep, maka siksatnya Pak Jokowi itu akan terjerembab akhirnya. Nah, itu yang dibaca oleh publik secara lengkap sebagai map of contradiction itu. Ya, jadi itu kisi-kisi saja ya. Jadi setiap kali ada kebijakan Jokowi, Anda sudah bisa langsung memprediksi sendiri. Nggak apa-apa, Anda nunggu kalau kita belum muncul, Anda sudah bisa membuat analisis sendiri. Nanti kita kuatkan dengan obrolan-obrolan saya dengan Bung Rocky Gerung. Nah, sekarang kita pindah ke soal pelaporan dua putra Pak Jokowi. Ini menurut saya merupakan salah satu peristiwa bersejarah. Nah, kalau ini saya kira bisa masuk peristiwa bersejarah ya, bukan soal pajak yang kemarin diklaim oleh Bu Sri Mulyani, peristiwa bersejarah ya. Ya, ini betul-betul Ubed mewakili kegelisahan kita tentang status dari keluarga presiden sebetulnya. Dan kalau yang melaporkan itu adalah LSM, mungkin dianggap atau kelompok tertentu itu dendam atau apa sih. Ubed ini adalah doktor di bidang sosiologi, paham tentang etika publik. Jadi dia mengerti kenapa dia harus laporkan. Karena itu bertentangan dengan public ethics. Yang selama ini orang duga kok ada insider trading, tapi orang semacam Sri Mulyani diam. Dugaan itu diterangkan secara eksplisit bahkan oleh media internasional kok menteri-menteri utamanya diam itu. Jadi Ubed sebagai dosen, dia terganggu etiknya itu. Karena itu diambil risiko. Jadi saya menganggap bahwa Ubed ini teman saya, teman-teman berpikir yang tajam juga, dan dia terlibat di dalam banyak peristiwa politik sejak dia jadi ketua BEM di UNJ, memimpin demonstrasi mahasiswa. Jadi dia paham mengapa reformasi ini akhirnya memburuk, karena permainan yang sering kita sebut nepotisme. Nah, anak presiden ada di dalam wilayah itu sekarang. Jadi Ubed hanya ingin mengingatkan kembali bahwa reformasi itu janjinya adalah hilangkan nepotisme itu dalam keadaan apapun.
Apalagi sekarang ada keterbukaan informasi, orang bertanya-tanya itu akumulasinya 2 anak presiden dari mana? Kok tiba-tiba ada skala yang betul-betul mencengangkan tuh. Mulai dari bisnis kuliner, tiba-tiba bermain saham, lalu sekarang akuisisi beberapa pemain utama di pasar modal. Jadi semua ini menimbulkan kecurigaan tuh. Jadi betul Ubed dia lakukan kritik secara metodologis dan menempuh jalur yang benar, yaitu melaporkan. Nah mestinya dosen-dosen yang lebih senior dari Ubed lakukan hal yang sama. Banyak betul dosen bodoh di universitas negeri yang nggak mau ambil risiko. Padahal sebetulnya integritasnya terganggu. Ubed nggak peduli itu. Dia mungkin dia akan dipecat sebagai ASN. Tapi kita mesti anggap bahwa Ubed membuka kotak Pandora. Supaya yang lain paham bahwa negeri ini sedang disiksa oleh kebijakan yang oligarkis dan masuk ke dalam nepotisme baru. Saya kira itu poinnya. Ya kita nggak perlu bilang selamat Ubed atau kasih pujian pada Ubed, karena Ubed sendiri ngerti bahwa memang itu tugas dia tuh kan. Yeah. Jadi udah hal yang sebetulnya harus dilakukan oleh pihak lain, tapi diambil alih dengan konsekuensi yang berat bagi Ubed. Tapi bagi Ubed itu bukan berat, itu ringan-ringan aja, karena dia tahu juga bahwa ntar juga diberantakan kan di rejim. Ya, sangat sadar mengambil risiko itu ketika dalam wawancara saya tadi malam dia menyatakan dengan sangat sadar itu. Dan perlu ini semacam apa ya, kita insight information pada para viewer kita. Ubed ini selain dia sebagai dosen, dia dulu sejak mahasiswa dia memang aktivis. Pada tahun 98 dia ini kan salah satu pimpinan forum FKSMJ, kalau Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta, yang aktif pada tahun 98. Dan kemudian ketika teman-temannya banyak yang memilih berkolaborasi atau masuk dalam kekuasaan, bersekongkol dengan kekuasaan, Ubed tetap memilih jalan lurus, jalan di luar kekuasaan, mengambil kontrol terhadap pemerintahan. Ya, begitu banyak aktivis 98 yang jadi komisaris, yang otaknya terbatas sebetulnya, tapi karena otaknya pendek tapi lidahnya panjang karena biasa menjilat, lalu masuk di lingkaran kekuasaan. Ubed memilih jalan yang kalau kata Robert Frost, less traveled, yang jarang dilalui orang itu, yaitu menetap di kampus, mengevaluasi politik secara dingin dan hidup sederhana itu. Jadi itu prototip dari orang yang dicita-citakan oleh Bung Karno justru itu. Orang yang dicita-citakan oleh Sultan Syahrir, oleh Muhammad Hatta, oleh Muhammad Nasir. Jadi pada diri Ubed itu melekat jejak intelektualitas para pendiri bangsa dan dia mampu untuk memformulasi itu dengan kalimat akademis. Jadi siap-siap aja kita akan dipimpin oleh Ubed dalam upaya untuk membersihkan negeri ini dan dipimpin secara intelektual. Ya. Dan sebagai pendaki gunung Anda tahu ya, banyak sekali orang yang kalau mau jalur mudah itu ya lewat jalur yang biasa, gitu, trek yang biasa yang sudah banyak dilalui orang lain. Dalam hal ini jalur kekuasaan, kan gitu ya. Nah, Ubed ini kelihatannya memilih jalur baru, begitu. Yang nanti suatu saat sampai puncak itu akan menjadi sejarah baru bahwa ini dikenal sebagai treknya Ubed. Kan kira-kira gitu ya. Ya, saya senang nih ada istilah treknya Ubed. Dulu pujangga Amerika Serikat bikin istilah road less traveled, jalan yang sering diabaikan orang tuh. Tapi itulah jalan yang paling bagus. Jadi betul-betul kita akhirnya percaya bahwa di dalam keadaan ketiadaan ide tetap ada intelektual yang secara konsisten menjadi akademisi dan menuntun kita walaupun harus melalui road less travel gitu yang kadang-kala tertutup oleh semak tapi harus diterobos. Jadi Ubed menerobos supaya bisa tiba di puncak. Yes. Di puncak kebersihan. Iya. Oke. Terima kasih Bung Rocky. Ini kita muncul hari Selasa dengan semangat baru. Ya. Salam 0%. Tetap 0%. Ya. Sip.